Ini betina loh teman ya. Ini udan mas Majapahit. Ini betina postur besar seperti ini. Sekilas kayak jantan, tapi ya wedok, ya wedok produksi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi. Kali ini saya mau ngecek kandang teman ya. Saya nanti akan memberi edukasi tentang salah satunya tentang penggantian sarang yang efektif ya. Penggantian sarang yang efektif itu kapan, bagaimana caranya, nanti kita bahas dan kita sambil cek-cek indukan kita ya. Yang pertama kita lihat adalah indukan udan mas saya teman. Ini udan mas kebak kali udan mas Majapahit. Nah ini posisinya sudah netes karena cakangnya sudah kelihatan tadi bawah satu. Semoga saja menetas dua ya. Ingat teman, di musim seperti ini memang sangatlah rawan dengan tidak menetas telur zong ya, embrio mati di cangkangnya tidak bisa menetas itu biasa ya. Musim panas yang ekstrim ini di bulan Oktober memang sangat luar biasa pengaruhnya. Tapi bagaimanapun itu kita tetap cari kendala-kendalanya dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ya. Kita cari solusinya, misalnya mungkin tidak isi, kita tambah pur ayamnya ya. Pur ayam seperti ini ditambah, tabur saja kalau musim penghujan, taburan ini kurang efektif. Tapi kalau musim kemarau ditabur nggak masalah ya, karena ditabur juga tetap kering. Kalau musim penghujan takutnya setelah ditabur itu ada hujan, nah itu purnya basah dan akhirnya rusak. Nah ini indukan pertama yang kita pantau. Kita lihat indukan yang kedua teman. Nah ini indukan yang kedua teman. Ini saya tidak berani melihat karena ini indukan sudah 2 kali produk tetapi belum pernah jadi. Dan ini alhamdulillah yang ketiganya jadi, karena kemarin saya pantau ini kelontokan induk sudah kelihatan jatuh. Nah itu jantannya. Nah ini indukan apa teman? Ini indukan perkutut cemani Majapahit. Saya silangkan dengan udan mas jaringan kebak terah Majapahit. Nanti anaknya seperti apa, kita nanti akan review anaknya setelah anaknya sudah layak untuk direkam ya, untuk jadi edukasi teman-teman ketika penyilangan perkutut warna. Tidak ada rumus pasti dalam sebuah persilangan, kita cuma bisa menebak-nebak saja. Ketika apa kali apa anaknya nanti apa itu juga nggak ada kepastian, kita cuma mengira-ngira saja. Kalau jelas terahnya kita bisa mengira-ngira, kalau tidak jelas terahnya ya kita tidak bisa mengira-ngira ya. Ini nanti apa, nanti beberapa hari ke depan insya Allah kalau saya nggak lupa saya ekspos anaknya. Oke kita lihat indukan yang ketiga. Nah ini teman, indukan yang ketiga adalah indukan lokal alam ya. Anaknya ini telurnya saya ganti dengan telur udan mas ya. Alhamdulillah netas, dan ini saya praktekkan nanti cara penggantian sarangnya ya. Oke kita ambil dulu anaknya. Oke teman, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini waktu yang efektif seperti ini teman. Sebenarnya di bawah ini juga nggak masalah. Intinya penggantian sarang adalah ketika anak-anak perkutut ini belum bisa terbang. Ini agak kebesaran dikit sebenarnya. Ini udan mas semua, cuma yang depan nggak kelihatan mata merahnya. Nah kita ambil anak-anaknya. Setelah itu ya ini sudah kita siapkan sarangnya. Nah ini kan kelihatan merah semua kan. Ini udan mas Majapahit ataupun jaringan kebak nantinya. Ini silangan dari perkutut udan mas Majapahit kali perkutut udan mas dari jaringan kebak terah Majapahit. Nah ini sarangnya yang baru nanti. Nih kita taruh sini dulu teman. Nah kan pas sudah kan. Nah ini pembuatan sarang dari daun cemara bisa Anda lihat video yang lalu sudah saya buatkan. Ini
sudah saya buat bulat tadi ya, saya buat bulat dengan tangan dan jadinya ini. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah bersihkan sarangnya dulu. Nah ya, ini bersihkan sarangnya dulu. Ini sudah sore hari, waktu yang tepat sebenarnya kalau nggak sore hari bener ya pagi hari. Oke, nah ini sarangnya sudah nggak layak ya, kita buang, kita bersihkan. Nah ini sudah bersihkan. Nah ini saya tadi sudah siapkan kapur barusnya teman. Ini kapur barus, ini ditaruh di dalamnya dulu. Nah ini taruh ini diusir kalau bisa, babonnya diusir, diorang lesek, kayak kapur barus, baru anak-anaknya ini dinaikkan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Cara ini bagi saya sangat efektif ya, karena apa? Satu, penempatan kapur barus tadi adalah untuk mengusir kuman ataupun bakteri, ataupun kalau ada kutunya itu bisa hilang. Nah, kenapa harus diganti ketika anak-anaknya masih di umur 10 hari ke bawah? Ini kurang lebih anaknya kan umur 10 hari, kurang lebih. Itu gini teman, ketika sarang yang kita buat itu nanti kurang padat ya, kurang rapat, ini akan kena apa? Akan cepat rapat juga karena ada anak-anaknya ya. Jadi ketika sarang yang kita buat itu kurang rapi, nanti ketika anak-anaknya ini masih posisi di sarang, maka akan rapi sendiri karena kena tekanan anak-anak tadi. Tapi kalau kita gantinya posisi indukan kita lagi angkrem, ataupun posisi mau nelur baru diganti sarang, itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Antara lain, kalau pembuatan sarang kita kurang rapat, telur akan menyelinap ke dalam daun cemara. Itu akan mengakibatkan perkutut kita tidak mau angkrem. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pembuatan kita belum rapi, tidak bisa rapi, posisi mereka mau nelur itu malah kadang diaut-aut ya. Jadi daun cemara yang sudah kita susun rapi ini oleh indukannya masih cuwabut teman. Kalau pembuatan kita tidak rapi, tidak sesuai dengan yang diinginkan perkutut tersebut. Tetapi kalau pembuatan sarang kita posisi anak-anaknya masih seperti ini, ataupun mungkin malah di bawah ini, umur 5, 6, 7 hari nggak masalah. Nah, ya, itu biasanya sangatlah efektif. Sarang tidak dirusak ya, kepadatan sarang ini juga akan bertambah karena ada anak-anaknya tadi. Pokoknya sangatlah efektif ketika kita mengganti sarang perkutut seperti yang saya praktekkan ini. Oke, kita lihat indukan lainnya teman. Nah ini indukan saya yang kemarin anak-anaknya kurang sempurna tumbuh bulunya, tapi alhamdulillah sampai sekarang juga masih hidup ya. Sekali lagi, ini memang sering kelainan seperti ini anak-anaknya, meskipun anakan indukan perkutut lain ya. Jadi ini anak titipan teman, indukannya crossing biasa ya, anaknya di bawah tadi dan mas. Nah ini meskipun anaknya sendiri ya seperti ini teman, tak titipin indukan lain, anakan dari indukan lain juga seperti ini. Ini sudah saya obatin bermacam-macam obat, kututok dan lain-lain, tapi tidak ada kesembuhan. Akhirnya saya motong ya, pokoknya anaknya sehat. Ketika mengalami hal seperti ini ya, lahir saya kasih Super N pagi saja kadang. Lihat kondisi anaknya. Kalau anaknya kelihatan sehat-sehat saja ya nggak saya kasih obat. Kalau kurang makan atau agak lesu, saya kasih Super N. Intinya pemantauan yang rutin kunci dari sebuah peternakan ya. Saya kira usaha apapun lah, kalau kita rajin di dalamnya ya kita akan menuai hasil. Nah yang selanjutnya ini teman, ini anakan perkutut putih dari yang kebak itu yang sana indukannya. Saya silangkan dengan udan Mas Mojopahit.
Anaknya 2. Yang satunya ini. Nanti kalau bisa kita kondisikan, kita naikkan ke sarangnya di sore hari ya. Kalau siang hari mereka nggak masalah turun dan lain-lain, karena umur segini memang rawan-rawannya. Jadi sering turun, ataupun turunnya itu nggak karepe dewi. Kadang kaget, jumblak, jeglok. Lah isi bahaya seperti ini. Makanya kalau teman-teman punya indukan perkutut itu lebih baik sore hari sekitar jam 4 pagi ngasaan. Jam 4 sore itu dicek di kandang, dilihat apakah ada anak-anak kecil yang jatuh. Kalau ada, naikkan. Ya, karena anak-anak seperti ini belum kuat menahan dinginnya angin malam. Kalau kita biarkan di bawah terus, tidak kita naikkan, lama-kelamaan juga akan mempengaruhi kesehatan anak-anak perkutut kita. Tapi kalau kita rajin naikkan sore hari ketika jatuh, insya Allah aman. Karena di atas nanti dia tetap masih akan ditemani indukannya. Kalau dia nangkring ya nempel indukannya. Kalau dia di dalam sarang ya ditemani indukannya. Oke, yang sebelah sini ini ya lolos gak saya ring. Nanti kalau saya sapeh paling saya kasih ring. Tapi ya nanti entahlah. Kadang waktu yang tidak bisa kita kerjakan, kadang cuma ngering saja, waktunya nggak ada. Ya maklum, wong sok sibuk ya kayak gini. Oke, kita naikkan dulu anaknya tadi ya. Oke teman, ya ini anaknya sudah saya ambil. Mari kita naikkan ke atas. Semoga saja nanti nggak turun lagi, karena ini udah sore. Kalau turun lagi kasihan. Cukup seperti ini kita naikkan, dan amor indukane nak turu ben anget, ngesakne nak anget. Nah itu ya kelihatan ya teman, ini indukannya putih dari kebak kali jantannya jantannya putih dari kebak, betinanya sebelah kiri ini betina loh teman ya. Ini betina Mas Majapahit. Ini betina postur besar seperti ini. Sekilas kayak jantan, tapi ya wedok, produksi kok. Selanjutnya ini teman, ini cuma ini Majapahit saya. Ini baru netes kemarin. Paling sekitar umur ya 8-9 hari. Dengan udan mas tadi ya masih tuaan dan mas tadi ya. Nah ini anak-anaknya ya, baru segini teman. Manuke kutuk-kutuk lur. Kulino dideloki, kulino di jagongi kandang. Aku kutut sampean ora tau jagongi roh wong ya pecicilan. Nah, ini anaknya satu teman, netes satu. Nah, ini indukan yang lainnya adalah cemani kita. Ini posisi anaknya 2, baru segini sudah mau nelur lagi ya. Ini nggak mau saya ngerekam ke dalam karena takutnya nanti mabur-mabur, jeglok malah ngesak nih. Ini sudah posisi sore jam 4 lebih. Nah itu betina. Ini ya jantannya di bawah, betinanya di atas sangkrem. Ini sudah mulai mau nelur lagi, padahal anaknya baru segini ya. Ya teman, sekian kita mantunya sore ini. Semoga bermanfaat. Salam gitu sampai patut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.